Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Pagi ini mari dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini hamba-Mu menghampiri hadirat-Mu. Tuhan, hanya melalui firman-Mu hidup kami diubahkan dan dibaharui. Dalam nama Tuhan Yesus, sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58b yang berbunyi bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, dalam menjalani kehidupan manusia seringkali memperhitungkan untung rugi yang akan diperoleh bagi dirinya. Jika akan memberi keuntungan bagi dirinya, akan dikerjakan. Namun jika tidak ada yang akan didapat, maka tidak akan dilakukannya. Di sana sini, banyak kehidupan kita yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Mereka merasa rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, bahkan mungkin juga rajin melayani. Namun taraf kehidupannya secara duniawi begitu saja dan tetap hidup pas-pasan, bahkan mungkin sering kekurangan, padahal Tuhan Yesus datang supaya mereka memperoleh hidup yang kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Kehidupan yang belum mengenal Tuhan, dengan mana kasih Kristus akan melihat dan menilai dengan pikirannya sendiri. Sudah ikut Yesus, mengapa tetap miskin, tetap diberikan sakit, mungkin usahanya bangkrut, sehingga sangat bertentangan dengan hidup yang berkelimpahan. Saudara, hidup yang berkelimpahan menurut dunia adalah terpenuhi segala kebutuhannya, bahkan sangat melimpah, selalu gembira, bisa mendapatkan semua yang diinginkannya. Jadi, hidup berkelimpahan harus tampak nyata secara lahiriah. Rumah mewah dengan interior yang up to date, mobil mewah, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, tidak demikian hidup berkelimpahan menurut konsep Tuhan yang memberi hidup. Berkelimpahan dengan kasih karunia Tuhan yang akan dinyatakan hari demi hari. Kebaikan dan kemurahan hati Tuhan akan senantiasa dinyatakan kepada kita, dan juga berkat-berkat-Nya. Ingatlah bahwa berkat Tuhan tidak harus berupa keduniawian, materi, kekayaan, karena materi dan kekayaan tidak akan dapat menjamin kebahagiaan manusia. Petrus yang paling vokal dari murid-murid Yesus pernah menanyakan tentang upah yang akan diperolehnya dalam mengikut Yesus. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Matius 19 ayat 27. Petrus masih hitung-hitungan, kalkulasi. Apakah keuntungan yang akan diperoleh secara materi atau bisa mendatangkan materi? Saudara, para murid waktu itu masih mengharapkan Tuhan Yesus akan menjadi pemimpin Yahudi yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penindasan bangsa Romawi. Saudara,
Firman Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 2-3. Dari ayat ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menolak, melepaskan semua keinginan, kehendak diri yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi senantiasa mencari kehendak Tuhan, bisa berpikir seperasaan Tuhan Yesus. 2. Memikul salibnya artinya menerima penderitaan, dan yang paling utama harus dipikul adalah penderitaan, karena menjadi murid Tuhan Yesus akan dibenci, dihina, diolok-olok, dinistakan, diteror, diintimidasi, dan lain sebagainya. Semua ini kita harus menerimanya. Dunia membenci kita karena kita bukan orang dunia, namun warga kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20. Yang ketiga, mengikut aku artinya mengikuti teladan Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi, mengampuni, dan setia melayani dengan kerendahan hati. Tuhan yang Maha Kasih dan setia akan memenuhi janjinya, setiap janji yang diberikan kepada umatnya. Sejak awalnya kita tidak bangun tidur berarti napas masih diberi. Sejak awalnya ketika kita bangun tidur, kita masih bernapas, masih diberi. Itulah berkat awal. Kita membuka mata, itulah berkat kedua, dan seterusnya sampai akan malam tidur lagi. Hitunglah berapa banyak kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Saudara, seperti dalam masa pandemi ini, jika kita tetap sehat, itulah kemurahan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami menyadari persekutuan dengan-Mu jerih payah kami tidak sia-sia, karena akan mewarisi kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hari ini sampai Maranatha. Amin.